Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usuli wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami talamidana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih meneruskan bab puasa. Nanti yang kemarin nggak ikut, ditengok dulu di YouTube-nya. Ini saya cuplik sedikit. Bahwasanya puasa itu yang wajib puasa ada 4. Islam, balik, berakal, dan mampu untuk puasa. Rukunnya puasa ada 4. Niat di malam harinya, menahan dari makan dan minum, menahan dari jima, dan menahan dari muntah-muntah. Yang membatalkan puasa ada 10 kemarin, ya, yaitu segala sesuatu yang masuk ke lubang kepala yang terbuka, contoh mulut. Dan yang kedua, memasukkan sesuatu ke lubang kepala yang tertutup. Yang nomor 3 kemarin bersenang-senang atau memasukkan sesuatu di kubul maupun dubur. Yang nomor 3 jima, ya. Yang ke nomor 4 sengaja muntah-muntah. Oh, bukan itu, ya. Nomor 3 kemarin bersenang-senang antara memasukkan sesuatu ke alat kelamin ataupun ke dubur. Yang nomor 4 sengaja muntah-muntah. Nomor 5 bersenang-senang di alat kelamin. Itu. Yang nomor 6 keluar mani. Nomor 7 haid. Yang nomor 8 nifas. Nomor 9 gila. Nomor 10 murtad. Sunah-sunahnya ada 3. Yang pertama kemarin cepat-cepat berbuka kalau sudah betul masuk waktu maghrib. Yang nomor 2 mengakhirkan sahur. Yang nomor 3 yaitu meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik, ya. Nanti mengurangi pahala puasa. Nah, terus kemarin niat lupa, ya, belum diterangkan. Niat itu boleh per malamnya. Terus andaikan takut kalau per malam itu lupa, biasanya kalau tidak terawih tidak niat, ya. Nah, itu nanti boleh istilahnya itu dijamak. Nah, kalau dalam menurut mazhab Imam Syafi'i nggak boleh itu. Yang boleh taklid mengikuti Imam Maliki. Nah, jadi andaikan nak menjamak niat, ya, itu caranya niatnya di malam hari, di malam Ramadan yang pertama. Itu cara niatnya begini, nanti ditulis, ya. Nawaitu soma jami'i syahri Ramadhani atau Ramadhana di sanati taklidan lil imamil maliki fardhu lillahi ta'ala. Itu begitu. Nah, ya. Terus dalilnya di kitab apa, Pak? Dalilnya ada di kitab apa? Lupa saya, ya. Di Bajuri ada, ya. Nah, itu taklidnya boleh di situ, ya. Taklid mengikuti Imam Maliki, gitu, ya. Nah, nanti ditulis. Sudah selesai tentang itu. Sekarang wayah rumu dan hukumnya haram apa siyam khamsati ayamin, puasa 5 hari. Yang pertama dan yang kedua itu al-idani, surat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri. Ini sholat favorit, ya. Dan sholat hari raya Idul Adha. Dan juga hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu berarti 3 hari. Kalau Idul Adha kan tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Nah, di situ juga masih boleh berkorban, ya, itu. Waya adapun hari tasyrik itu salah satu yang 3. Allati yaitu salasah ba'da yaumin nakhri, setelah hari nahar. Yaitu tanggal 11, 12, 13. Makanya kalau yang di pondok-pondok yang pada riadoh itu puasa tahunan. Kalau lebaran haji itu malah memang dia 4 hari puasa, gitu, ya. Wa yukrahu dan hukumnya makruh takriman dengan makruh takrim apa saumu yauma sakin
apa saumu yaumis syaki, puasa di hari yang meragukan. Bila sababin dengan tanpa sabab. Yak tadi yang menetapkan saumahu kepada puasanya orang tersebut. Wa asyara dan berisyarah siapa al-musannifu kiai musannaf libati surin. Kepada sebagian contoh hada sababi, kepada inilah sebab bikaulihi dengan dawuhnya kiai musannaf. Ila ayu afiko, kecuali jika tepat, mencocoki, menepati apa adatun adat lahu bagi orang tersebut. Fitatawu'ihi, di dalam puasa sunahnya. Contoh kaman seperti orang adathu, yang mengadatkan hu kepada orang tersebut apa siyamu yaumin, puasa sehari, wa iftaru yaumin, dan berbuka di hari kemudian. Puasa Daud, sehari puasa, sehari idah. Nah, pas tanggal 30 Sya'ban, nah, kok menepati ibaratnya pas jadwal puasanya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada apa-apa, tiba-tiba puasa, atau puasa Senin Kemis ya, pas hari Kemis atau Senin kebetulan tanggal 30, tapi dia yang biasa puasa Senin Kemis, gitu. Kalau yang ojeh ya nggak termasuk. Yang ojeh itu macam mana sih? Biasanya nggak puasa kok cacat puasa, gitu. Maka yang seperti itu hukumnya tidak makruh. Tapi kalau tiba-tiba dia puasa di tanggal 30, maka hukumnya menjadi makruh. Kata Pak Janis kemarin tuh loh, biasa nggak puasa, aneh-aneh ya kan itu. Nah, walahu, dan itu bagi orang tersebut apa syamun puasa yaumasaki, di hari yang meragukan tadi, aidon dengan lagi. Takutnya apa? Takutnya nanti pas jatuh di bulan Ramadan. Itu dengan lagi an kodoin, dari puasa kodok, wanadarin dan juga puasa nadar. Wa yaumusaki, dan adapun hari syak, hari yang diragukan puasa, hukumnya makruh tadi, itu huwa adapun yaumusyak, itu yaumas salasina, hari yang ke-30 min Sya'bana, dari bulan Sya'ban. Itlam yaro, ketika tidak melihat siapa orang tersebut al-hilala, kepada hilal rembulan, lailatiha, di dalam malamnya tanggal 30. Ma'asyahwi, beserta kenyataan gitu, nyata, autahadusin nasi, atau omong-omongannya para manusia, viralnya berita gitu bahasanya. Biru yatihi, dengan melihat daripada tanggal tadi. Walam ya'lam, dan tidak melihat siapa adlun, orang yang adil, ro'ahu, melihat siapa orang yang adil, hu, kepada hilal, au syahida, atau menjadi saksi, biru yatihi, dengan melihatnya hilal, siapa sibyanun, anak-anak, au abidun, atau hamba saya, au fasakotun, atau orang yang fasek. Jadi itu intinya puasa tanggal 30 Sya'ban itu hukumnya makruh gitu. Sekarang hukuman di bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan ya, bulan lainnya enggak. Waman, dan barang siapa itu wati'ah, berhubungan badan, fina hari Ramadan, di bulan Ramadan, halakauni, dalam keadaannya orang tersebut itu amidan, sengaja, fil farji, di dalam farji, wawa, adapun orang tersebut itu mukalaf maksudnya Islam, balik, berakal, bisa umi, dengan puasanya, wanawa, dan berniat minnal laili, di malam harinya, wawa, maka adapun orang tersebut itu asimun, berdosa, bihadzal wat'i, dengan inilah berhubungan badan, li ajli saumi, karena arahnya puasa bulan Ramadan. Jadi ini umpama ada kasus, umpama kok kita dulu belum tahu, ya kan? Kalau belum tahu nggak apa-apa. Kalau sudah tahu, selain dosa, Pak Sekdes ya, gitu ya. Nah, kalau sudah tahu kok masih nekat, nah itu dosa. Selain daripada dosa, fa'alaihi, maka itu wajib bagi orang tersebut apa al-qada'u, qada', wal kafaratu, dan juga membayar kafarah. Bayar kafarahnya apa? Wa ya, adapun bayar kafarah itu itqu raqabatin, memerdekakan hamba saya perempuan mukminatin, yang mukminah. Wa fi badinusi, dan di sebagian redaksi karena sekarang tidak ada, salimatun, yaitu selamat, minal uyubi, dari aib, al mudarrati, yang membahayakan, bil amali, dengan pekerjaannya, wal kasbi, dan juga bekerjanya. Fa in lam yajid, maka jika tidak menemukan siapa man, yang itu tadi,
siang hari kok begituan, kepada hamba saya, fasyamu maka wajib puasa sahro ini kepada 2 bulan mutatabi'a ini dengan berturut-turut. Jadi selain ngodoin yang sehari itu, dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Aduh Pak, 1 bulan enggak tahan, umpama kan, digembok Pak Janis. Fa'ilam yasati, tahan kata Pak Janis kan gitu. Fa'ilam yasati maka jika tidak mampu saumaha kepada puasa 2 bulan, fa'id'amu maka memberi makan sitina kepada 60 apanya miskinan orang miskinnya kan gitu. Itu biasanya ini yang pengantin baru-baru ya kan, ya yang masih muda-muda. Kalau yang pengantin sudah 80 tahun yang kemarin ya enggak begitu ya. Tanya bahasa orang enggak begitu. Wong dicerai apa ngopo? Nah gitu. Jadi enggak khawatir gitu. Dideketi malah ngopo lagi. Nah, nak ngapo lah. Au fakiron atau orang miskin, andaikan tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka memberikan makan kepada 60 orang miskin sebagai ganti daripada per 1 harinya 1 mud. Nah gitu. Jadi karena 2 bulan 60 hari ya kan, maka 60 mud. Likuli miskinin itu tiap-tiap 1 orang miskin mudun adapun 1 mud. Pak, tahun ini belum mampu Pak. Dicicil, ingat-ingat itu kira-kira berapa kali dulu ya kan itu. Biasanya ndak mungkin ndak tahu itu dulu, biasanya dikasih tahu sama Pak Imam ya kan. Caca ndak tahu nekat itu biasanya kan gitu. Mimma artinya dari makanan ya juzi mencukupi fi shadaqatil fitri di dalam sedekah fitrah. Fa'in ajaza maka jika tidak mampu, maksudnya gini, kalau umpamanya zakat fitrahnya biasanya beras ya pakai beras. Andaikan biasanya zakat fitrahnya pakai gandum ya gandum. Andaikan zakat fitrahnya biasanya pakai ubi ya ubi. Yang makannya pokok itu sagu ya zakat fitrahnya pakai sagu. Lambayar kafaronya ya pakai itu gitu loh. Nah itu caranya begitu. Makanan pokok Pak. Buah-buahan tuh makanan pokok apa enggak? Enggak kan? Nah, berarti enggak boleh Pak Janis ya. Nah. Pak Janis makanan pokoknya apa? Di sini umumnya. Oh Pak Janis gandum ya? Ya pakai. Enggak umumnya, Kutoboyo tuh lo makannya apa? Beras, ya pakai beras. Walaupun Pak Janis aneh makan apa buah-buahan umpama kan. Tetap umumnya ya. Tetap umumnya daerah situ. Enggak boleh ngayal ya. Nah, itu ya. Ya. Walaupun dia makannya buah-buahan dewek, tapi umumnya orang situ itu makannya beras. Nah, karena dia tadi orang aneh kan, tetap wajib bayar pakai beras. Yang umum, jangan janda umum. Ya kan? Pak dia pelit sama keluarganya makan jagung, lainnya umumnya makan beras. Nah, terus nak pakai jagung ya enggak boleh. Umumnya, gitu loh ya. Jangan dibalik, biasanya dia makan beras karena cari yang murah, pas panen jagung enggak laku Pak Sekdes ya. Nah zakat fitrah pakai jagung, itu. Kalau malah enggak boleh. Tapi kalau tego begitu terserah lah kan. Paling yang makan nanti ayam, gitu. Kalau malah sudah apa namanya zakatnya pakai jagung, pas jagung enggak payu ya kan, enggak laku. Mana sudah jamuran pula Pak Sekdes ya. Nah sudah. Kata malaikat gue gedek keterlaluan Kutoboyo. Fa'in ajaza maka jika tidak mampu semua siapa orang yang mendapatkan kafaroh tadi anjamiin dari semuanya, istaqorot maka masih tetap apa kewajiban al kafarotu kafaroh. Istaqorot maka tetap apa al kafarotu kafaroh fidimati di dalam tanggungannya. Artinya selagi belum dibayar masih menjadi hutang dia. Nah itu seperti itu. Nah itu nanti andaikan dia meninggal, ya, dia punya harta tinggalan, maka itu termasuk bayar hutang dulu. Jadi kalau ada orang meninggal, itu yang dipentingkan Pak Sekdes jangan yasinannya, tapi yang dipentingkan hutangnya. Hutang itu ada 2, hutang kepada sesama manusia, sama hutang kepada Allah.
termasuklah bayar kafaroh seperti ini. Itu ya. Termasuklah andaikan dia kok sudah mampu haji, kok belum haji, dibadalkan haji dulu. Andaikan ada harta-hartanya itu dulu yang harusnya tuh wajib dizakatkan, dizakatin dulu. Sisa dari itu semua baru disebut namanya tirkah atau tinggalan atau warisan. Baru silakan dibagi itu. Jangan nanti yang seperti itu tidak diurusi, nah, ya kan? Malah yasinan pula sampai 7 hari, ngutang lagi pula. Nah sudah, itu menyaroi mayatnya, jadi tanggungan, tambah hutang, ya. Kita sedekah itu boleh, tapi kalau memang sudah mampu, itu tidak wajib. Andaikan nggak ada, jangan diada-adakan, wong tidak wajib, gitu loh. Jadi Islam tuh luas. Yang penting itu yang wajib dulu. Kalau yang tidak wajib jangan dipenting-pentingkan. Nah itu begitu. Ya paham karepmu, karepmu. Yang penting tak sampai nih ya kan itu. Nah, perkara wargane Pak Sekdes besok ya kan. Hutangnya banyak, perkara yasinan 7 hari ya terserah. Bro. Yang penting sudah saya sampaikan itu hukumnya tidak wajib. Nah ya. Walaupun orang kaya harus dibayarkan kewajibannya dulu. Jangan sunahnya diunggul-unggulkan, kewajibannya tidak dilaksanakan. Kasihan yang mati sampai kiamat masih dituntut, ya kan? Kalau yang model seperti itu Pak Sekdes, biarlah kita yasinan 7 kampung, mayatnya tetap digebuki, nggak urus dia tuh. Oh, masih punya utang sama Allah, masih punya utang sama masyarakat. Dibayar dulu utang tuh hukumnya wajib. Nah itu begitu. Jadi hutangnya ada 2, sesama manusia sama hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutang kepada Allah yaitu puasa-puasa yang ditinggalkan dikafaroi, perharinya 1 mud. Andaikan dulu pernah beler seperti ini, ya kan, siang hari Ramadan kok begituan sama istrinya, apalagi sama ndak istrinya, ya tambah parah. Tambah semangat malaikat lain jejeki kan gitu. Qolal mu'allif rahimah, itu dibayar dulu. Nah, andaikan hartanya kemarin kok wajib dizakatkan, itu hutang sama Allah, dizakatin dulu. Andaikan orang tuh kok kemarin tuh mampu haji, tapi belum melaksanakan haji, dibayar dulu, dibadalkan. Itu caranya begitu. Jangan kok hartanya untuk habis-habisan untuk semalam, 2 malam, mewah-mewahan pula ya kan. Ngesot kerbau, besok malam ngesot kambing, besoknya lagi sapi. Ya kenaan yang diundang, mayatnya tetap digebuki. Qolal mu'allif rahimahullah. Nah itu begitu. Ya. Belum secara apa namanya? Adat keilmuan kemarin sudah diterangkan. Umpama Pak Sekdes nggak paham mandi junub, gitu, malah baca yasin, baca tahlil, baca yasin lah, baca Quran lah, kan hukumnya haram. Dihadiahkan pula kepada mayit, artinya menghadiahkan ke karo. Nah coba, kira-kira dia tambah dijual rezeki mayitnya, tambah semangat malaikatnya tuh. Kau tambahilah terus kau ya. Nah, yasinin terus, padahal tidak mandi junub atau mandi junub tidak sah. Wudhu juga benernya kalau yasin pula. Tambah semangat malaikat gebuki mayatnya itu. Macam itu dibangga-banggakan padahal hukumnya nggak wajib. Walal mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharani amin ya rabbal alamin. Woi Pak Guru kok kayak keras nian macam itu? Nggak setuju Pak Guru, setuju. Wong perkara baik kok. Cuman maksud saya itu yang wajib dikerjakan dulu. Rumusnya begitu nggak susah toh? Nah itu. Qolal mu'allif rahimahullah, itu maksudnya begitu. Nanti saya ngomong begitu Pak Sekdes, dikiranya saya benci dengan yasinan, tidak. Saya sendiri seneng wong datang dikasih kue, dikasih apa gratis kok. Kalau tidak seneng bagaimana? Qolal mu'allif rahimahullah, itu kan begitu ya. Itu diingat-ingat itu. Kalau kita, kalau orang lain terserah. Nah itu seperti itu caranya. Umpama Pak nanti dikata orang Pak, aku tidak mampu yasinan kalau tidak utang-utang. Dikata orang terserah, yang penting kita selamat. Nggak digebuki sama malaikat itu. Tujuannya itu supaya mayatnya selamat apa supaya wah kan, supaya mayatnya selamat, tujuannya berdoa itu kan begitu.
Tapi Pak yang masak orang lain kok Pak, tidak diambilkan hutang dari keluarganya. Itu yang baik. Yang masak tetangganya, pada sodako disiapin, bukan yang punya musibah. Nah itu yang baik. Jangan malah kita ngemis di situ. Sudah apa? Keluarganya kematian, anaknya yatim, hartanya sedikit. Kita tuntut-tuntut pula supaya asinan, supaya kita makan enak selama seminggu di situ. Nah sudah. Kualat gitu. Faidah qadara, maka andekan sudah mampu siapa man badadalika setelah itu ala khaslatin atas keadaan min khisolil kafaroti dari kekurangan-kekurangan kafarohnya, fa'ala maka mengerjakanlah siapa orang tersebut ya kepada membayar kafaroh. Itu caranya begitu. Termasuk yang wajib itu ya, diingat-ingat Pak Janis ya. Waman, dan itu barang siapa itu mata siapa man. Wa alaihi, dan itu bagi orang tersebut siamun adapun mempunyai hutang puasa, fa'ti maka mendatangilah min Ramadana dari Ramadan biudrin dengan udur. Waman mata wa alaihi siamun, fa'itun yang pot gitu ya, yang tidak dikerjakan gitu. Orang kok mati di dalam bulan Ramadan. Terus dia kebetulan sakit, nggak bisa puasa, yang menyebabkan kematiannya. Maka yang model seperti itu, contohnya di sini kaman seperti orang aftoro yang berbuka atau tidak puasa di dalam Ramadan, lima ridin karena sakit, walam yatamakkanu, dan tidak memungkinkan mingkodoi dari mengkodoi puasanya. Ka'anis tamarro, seperti terus menerus apa maroduhu, sakitnya orang tersebut, kata mata sehingga mati, fala isma maka tidak ada dosa itu maujud alaihi bagi orang tersebut, fi hadal faitati di dalam inilah puasa yang tidak dikerjakan. Nah wala tadaroka, dan tidak menemui lahu bagi orang tersebut bil fidyati dengan fidyah. Fa'in fata maka jika tidak ada bigori udri dengan tambah udur, wa mata dan mati qabla tamkini sebelum memungkinkan mingkodoi dari mengkodoi puasanya, at'ama maka memberilah makan anhu dari orang yang mati karena dan belum melaksanakan puasa. Akhroja artinya mengeluarkan siapa waliyu keluarganya anil mayiti dari mayit, mingtirkati dari harta tinggalannya mayit tersebut, likuli yaumin di tiap-tiap hari, fata yang tidak dia kerjakan puasanya mudun dengan satu mud. Nah ini caranya ya. Ini yang penting, yang wajib. Kita punya datuk, nyai, orang tua, ya kan, yang sakit di bulan Ramadan. Kebetulan menjadi sebab dia meninggal. Kan tidak puasa itu. Lah maka yang seperti itu, keluarga yang ditinggalkan, usahakan setiap harinya membayar satu mud sebagai ganti daripada dia tidak puasa. Ya ini termasuk wajib juga gitu. Dari harta tirkahnya, harta yang ditinggalkan si mayit. Nah itu begitu ya. To'amun dengan makanan. Wawa adapun satu mud itu ritlun satu kati, wasalasun dan sepertiga, bil Baghdadi dengan golongan Baghdad. Kalau dulu 8 on, kalau sekarang kurusnya berapa enggak tahu. Dicari Pak Sekdes nanti ya. Apa 6,8 apa berapa kalau sekarang? Kok berubah Pak? Ya, saya enggak tahu. Itu kurus ukuran sekarang tuh antara negara, jadi kita enggak paham tentang itu. Pokok di kurus we satu mud. Nah, kalau literan atau jadi onnya, atau itu jadi berapa gitu ya. Wawa adapun satu mud bil kaili dengan timbangan misfu kodakin separuh wadah misriun yang golongan Mesir. Wama dan hukum dakaro yang menerangkan kepada hukum siapa al-musonifu musonef. Wa adapun hukum itu al-qaulu, hukum al-jadidu yang baru. Artinya ketika beliau sudah pindah ke Mesir. Wal qadimu dan juga qaul qadim. La ta'ayyanu tidak khusus apa al-itamu makanan. Bal yajuzu balik dibolehkan lil wali bagi wali ayatun dengan lagi ayasuma jika berpuasa anhu dari sebab mengkodokkan puasanya si mayit.
Kalau di kaul jadid wajib pakai 1 mud tadi. Tapi kalau di kaul qadim itu boleh keluarganya menggantikan puasanya yang ditinggalkan. Biasanya ya wegah juga keluarganya. Aku dewek Pak Guru, puasanya nggak lengkap kok. Suruh ngodokkan puasanya orang kan gitu. Bal yusanu balik disunahkan lahu bagi orang tersebut apa dalika demikian mengkodokkan. Kama seperti keterangan hukum fi Syarhil Muhadzabi di dalam kitab Syarhul Muhadzab. Wa shawaba dan menempati fi raudhati di dalam kitab Raudhah. Apa al-jazmu kewajiban atau kepastian bil qadimi dengan kaul qadim. Nah, ini orang-orang tua ya. Kalau datuk tidak telat ini hukumnya tuh wasyaikhu dan adapun orang-orang yang tua, al-haramu yang sudah pikun, wal ajuzu dan orang-orang yang tidak mampu, entah dia apa itu namanya lumpuh atau apa ya kan, wal maridu dan orang sakit allazi yaitu sakit layurja yang tidak bisa diharapkan apa bara'uhu sembuhnya orang sakit tersebut. Ida ajaza ketika tidak mampu siapa kulun tiap-tiap minhum dari mulai orang tua, orang pikun, orang lumpuh, orang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya tadi, anisaumi dari puasanya, yafturu maka boleh tidak puasa. Tetapi wayut imu dan memberikan makan angkuli yaumin dia tiap hari ketika dia tidak puasa, mudan kepada 1 mud. Nah ini begini. Andaikan kita ada orang tua atau memang kita sudah tua, kalau puasa malah semaput, pingsan, atau sudah pikun, seperti yang tanya kemarin, ya kan? Puasa Pak, puasa, rupanya ngerokok terus jalan, pikun. Atau orang yang lumpuh, orang lumpuh sehat tapi lumpuh. Atau orang yang sakit yang kira-kira tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Antara hidup dan mati kan gitu. Nah, apa di ICU apa di mana kan gitu. Nah, pokoknya kayaknya hidup ya segan, mati tak mau. Nah, yang seperti itu langsung wae per harinya dibayar 1 mud, dikasihkan ke fakir atau miskin. Itu caranya begitu. Walaya juzu dan tidak diperbolehkan apa takjilul mudi mendahulukan 1 mud qabla Ramadan sebelum bulan Ramadan. Sebelum Ramadan nggak boleh. Ini punya orang tua sudah pikun. Wah ini bayar dulu lah nyicil. Dari Sakban kemarin sudah dicicil mumpung panen kata Pak Sekdes ya kan. Kan ada program nanam padi Pak Sekdes ya. Nah, mumpung panen katanya. Nggak boleh. Iya kalau nanti umur dia itu sampai Ramadan. Kalau enggak, kan itu masalahnya. Karena yang wajib itu cuman ketika Ramadan gitu loh. Kok ini dicicil dulu? Iya kalau sampai Ramadan, kalau enggak wong yang sehat kadang nggak sampai Ramadan, apalagi yang macam itu kan gitu. Waya juzu dan diperbolehkan ba'da fajrin tiap-tiap sesudah fajar kula yaumin di tiap-tiap hari. Jadi mulainya itu dari mulai sudah subuh. Nah, sudah subuh di bulan Ramadan mulai boleh. Nah, ini yang istrinya hamil, yang istrinya nyusu. Bukan menyusui ya, istrinya menyusui maksudnya. Cuman maksudnya disusui anaknya, bukan bapaknya. Wal hamilu. Masih ada yang nyusu bapak-bapak Pak Janis. Oh, ya. Ini anak-anaknya ya yang dibahas. Wal hamilu adapun orang yang hamil, wal maradi dan orang yang menyusui, in khofata jika kok takut siapa keduanya ala anfusima atas dirinya sendiri, dororan kepada bahaya yalhaqahuma yang menemui apa bahaya huma kepada keduanya orang hamil atau menyusui, bisaumi dengan puasanya, kadororil maridi seperti bahayanya sakit, aftarota maka boleh berbuka atau tidak puasa. Wajib dan hukumnya wajib alaihima kepada keduanya apa al-qada'u mengqada'i. Nah ini bedanya ya. Ini umpama Bang Firman istrinya hamil lagi umpama ya kan. Nah ketika hamil memang lemes, bawa kepalanya tidak telap ya kan. Jatuh kepalanya tuh di apa tuh namanya di bantal itu kan. Nah, beratnya tegak tidak telap. Nak ke WC nak dibopong dulu. Nah, berat lah pokoknya ya kan itu. Kan ada orang hamil yang seperti itu. Nah, orang hamil yang model seperti itu atau orang menyusui yang model seperti itu memang tidak telap nian puasa. Maka boleh tidak puasa.
tetapi besok ketika sudah sehat wajib mengkodoi, model seperti itu. Nah ini yang lain ini. Wa in khafata, dan jika takut siapa orang tersebut ala auladihima, atas kedua anaknya, kan anak yang besar atau yang kecil ya kan? Yang besar Kak Pak Janis maksudnya. Orang hamil atau orang yang menyusui, dia umpama puasa itu telap, sehat, wong lari telap ya kan? Wong sekarang model de apa tuh, Pak? Yang joget-joget itu. Apa senam apa tuh namanya? Wah, entah apa tuh namanya. Nah, itu telap ya kan, dari Simpang Kutoboyo sampai ujung dusun sana. Nah, ini kok katanya udah telap puasa. Nah, yang seperti itu modelnya, maka selain nanti dia mengkodoi, wajib bayar kafaroh. Nah, bisa bedakan ya. Nah, dia jogging telap, bahkan tengah hari itu jogging, ya kan? Tapi malah nggak mau puasa, alasannya takut anaknya. Iskotul waladi, artinya takut kegugurannya anak, fil hamili, bagi orang yang hamil. Wakilatul labani, dan sedikitnya air susu, fil marodi'i, di dalam bagi orang yang menyusui. Karena direbuti Pak Janis terus, anaknya udah kebagian, khawatir umpama kan. Maka yang model seperti itu, aftarota, boleh tidak puasa. Wa wajib, dan hukumnya wajib alaihima, kepada mereka berdua, apa al-qada'u, mengkodoi puasanya yang ditinggalkan, liftori, karena tidak puasa. Wal kafaroh tuh, selain itu bayar kafaroh aidon, dengan lagi. Jadi selain ngodoi bayar kafaroh double. Kalau kasusnya yang macam kedua itu tadi ya, dia jogging telap ya kan, mancing boleh telap, padahal hamil itu, atau menyusui ya kan, ngajak mupul sama Pak Janis tuh. Nah, ternyata dia tidak mau puasa. Maka yang model-model seperti itu selain wajib ngodoi, wajib bayar kafaroh. Beda kalau yang memang teler betul tadi. Ya, kalau yang memang teler betul, orang yang hamil atau orang yang menyusui tadi, cuman wajib mengkodoi. Wal kafaratu, dan adapun kafaroh itu ayah ruja, jika mengeluarkan siapa man angkuli yaumin, di tiap-tiap satu hari, mudun, dengan satu mud. Wawa, adapun satu mud itu kama seperti keterangan hukum sabako yang sudah diterangkan tadi, yaitu ritlun satu kati, wasalasun, dan sepertiga, bil iroki, di dalam golongan takaran Irak. Wayu abiru, dan diibaratkan anhu, dari takaran Irak, bil Baghdadi, dengan golongan Baghdad. Wal maridu, dan adapun orang yang sakit, wal musafiru, dan orang yang dalam perjalanan, safaron, dengan perjalanan tawilan yang panjang, mubahan, yang dibolehkan, ing tadororo, jika bahaya, bisaumi, dengan puasanya, yaftaroni, maka boleh berbuka puasa atau tidak puasa. Wayakdiani, dan juga mengkodoi puasanya. Pak Janis lagi pengen jalan-jalan di bulan puasa. Nah, ke Jambi umpama. Di jalan kok mabuk. Nah, wah ini kalau tidak makan tambah pening aku. Ya, silakan Pak Janis makan kalau model begitu. Besok dikodoin tapi Pak Janis ya. Jangan enak makannya wae, ngodoinya lupa. Nah, walil maridi, dan juga itu bagi orang yang sakit, ingkana, jika ada apa mardu, sakitnya itu mutbakon tetap, taroka, maka meninggalkanlah siapa orang tersebut aniyata, kepada niat minalaili, di dalam malam harinya. Andaikan sakit parah, malamnya nggak usah niat puasa, itu maksudnya. Wa ilam yakun, dan jika tidak ada apa sakit itu mutbakon tetap, kama contohnya laukana, jika ada siapa man itu yukma, panas, waktan, di dalam satu waktu, duna waktin, bukan waktu yang lain, wakana, dan ada apa waktu surui, waktu mengerjakan, fisaumi, di dalam puasa itu mahmuman panas, falahu, atau demam gitu ya, falahu, maka itu bagi orang tersebut tarkuniyati, boleh meninggalkan niat. Andaikan ini lagi demam-demam, ini bukan termasuk sakit hati loh ya. Nah, bukan termasuk sakit rindu loh. Ini sakit betulan, dan bukan termasuk sakit panu. Ini sakit betulan. Itu. Maka boleh dia tidak berpuasa. Dan andaikan tetap sakitnya itu dememi betul gitu, di ICU atau dirawat di rumah sakit, maka dia boleh tidak niat di malam harinya, tapi besok wajib mengkodoi. Jika kok sakitnya itu kadang terasa, kadang tidak, ya kan, per hari-harinya, maka
Wa illa jika tidak begitu fa alaihi maka bagi orang tersebut an-niyatu adapun wajib niat lailan di malam harinya. Jika sakitnya itu kadang sembuh sehari dua, kadang tiba-tiba kumat, maka tetap wajib niat di malam harinya. Fa'in adat maka jika kembali apa al-khima panasnya wahtaja dan membutuhkan lil fitori kepada berbuka aftara maka boleh mukah siapa orang tersebut. Wasakata dan diam siapa musonifu artinya tidak membahas siapa ke musonef ansaumi tatawi dari puasa sunnah. Bahwa adapun puasa sunnah itu madkurun diterangkan fil mutawalati di dalam kitab yang panjang lebar keterangannya. Puasa sunnah itu enggak dibahas maksudnya. Puasa Ramadan itu seumur hidup kalian tuh sukses gitu ya sudah surga. Ya kan? Ini puasa fardu enggak kelar-kelar, ngodoi enggak selesai-selesai. Sibuk pula nanya kan puasa sunnah lah itu yang tidak cocok, nggak seneng itu para malaikat itu ya. Puasa wajib yang ketinggalan dulu loh, belum dikodok-kodoi belum kelar. Ini yang ditanyakan apa sholat sunnah, wah itu terbalik sama dengan tadi ya. Yang penting itu yang wajib dulu, kelarkanlah yang wajib itu, selesaikanlah selama masih hidup. Nah, kalau yang ibaratnya itu sunnah-sunnah sudah selesai, yang wajib-wajib sudah selesai, silahkan nak ditambahi sholat-sholat sunnah. Kemarin loh, dalam kitab Al-Guniyah, halaman berapa kemarin ya? Itu menurut menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, orang kok masih punya hutang puasa, hutang sholat, termasuklah puasa ya. Masih punya hutang puasa wajib, hutang sholat wajib, kok dia niat sholat sunnah, maka itu menurut beliau itu tidak diterima. Harus niat mengkodoi sholat-sholat fardu yang ditinggalkan terus. Nah, kalau kira-kira sudah clear, dari mulai balik sampai dia rodo-rodo tobat, ya kan itu sampai kapan dihitung, kira-kira menurut dia itu sudah selesai, baru silakan niat-niat sholat sunnah. Itu menurut beliau. Nanti dibuka di kitab Al-Guniyah ya. Termasuk terawih. Aduh, kok ndak ada apa? Beli. Kitab Al-Guniyah ya, termasuk terawih kata Pak Ismadi, termasuk terawih. Timbang kowe do terawih geger karo koncone ya kan. Ana sing 20, ana sing 8 sibuk. Garai mutung-mutungan, enak ngodoin sholat yang wajib yang ditinggalkan. Itu caranya begitu. Itu saran Pak Guru begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sholat-sholat sunnah. Soma Arafah contohnya puasa Arafah. Wah besok ini sepi ini musola. Biasanya sholat favorit terawih kok. Malah Pak Guru ngomong begitu. Bukan saya yang ngomong. Itu menurut saya Abdul Qadir Jailani. Kalau menurut akal sehat saya ya bener. Wong yang wajib udah dikerjakan kok. Yang sunnah semangat ya lucu. Wa Asyura dan puasa Asyura. Wa Tasu'a dan puasa Tasu'a. Ada nian dalilnya tuh Pak, di kitab Al-Guniyah tuh. Kamu beli kitabnya nanti saya tunjukin. Kalau tidak bisa baca, saya bacakan. Nah, kurang apa coba? Wa yamil biti dan hari bed atau hari putih. Tanggal 14, 15, 16 setiap bulan. Wa sitatu dan 6 hari minas sawali dari bulan Sawal. Nah, ini puasa wajib belum clear. Ngodoi belum clear. Puasa sunnah Sawal pula ya kan. Ditamui orang ya kan. Ayo silakan dimakan. Lah Bapak kok udah makan? Aku puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Puasa wajib tidak kelar. Kalau mu'alif rohim. Nah, itu seperti itu. Itu hukum-hukum tentang masalah yang berkaitan dengan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.